Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di perkuliahan analisis perancangan dan sistem informasi. Wah, jadi lupa saya ya, kebanyakan libur ya. Analisis perancangan dan sistem informasi, iya, betul ya. APSI. Oke. Saya doakan ya para mahasiswa dan mahasiswi diberikan kesehatan dan siap ya melaksanakan rutinitas seperti biasanya. Baik, kita masuk di pertemuan 8 ya, ini setelah UTS ya. Dan setelah lebaran ya, kita sudah merayakan ya Idul Fitri yang merayakan. Oke, dan saya mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita nanti dipertemukan lagi ya di Ramadan berikutnya. Baik, di pertemuan 8 saya akan membahas yaitu mengenai pemodelan data ya. Nah, di pemodelan data ini kita akan bahas yaitu ERD ya, ERD ya, Entity Relationship Diagram. Adalah model data yang pembuatannya didasarkan pada anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari kumpulan objek dasar yang disebut entitas dan relasi. Nah, IRD ini kita memang menggambarkan ya, yaitu objek-objek yang kita miliki gitu ya. Jadi ini adalah bagian ya bagaimana kita ingin merancang sebuah sistem ya, apalagi misalkan sistem informasi gitu. Nah, kita harus mengetahui ya di IRD ini yaitu objek-objek apa saja ya yang ada di program tersebut. Nah, ini juga penggambarannya akan masuk ya bagaimana database gitu ya. Jadi ini juga mempengaruhi si programming membuat database agar data-data ya yang diperlukan ya atau data-data itu bisa terrecord atau data itu bisa diproses gitu. Ya, jadi ini kelakuan dari sistem ya, sistemnya seperti apa ya, ini juga bisa digambarkan di IRD dan juga bisa digambarkan ke database pula gitu ya, database juga maksudnya. Nah, yang terpenting di sini adalah entitas ya. Entitas ini adalah sebuah objek gitu ya. Objek yang tentu saja memiliki ya beberapa atribut ya. Jadi entitas ini kita bisa nanti gunakan juga yaitu beberapa atribut yang memiliki spesifikasinya. Nah, IRD merupakan notasi grafis dalam pemodelian data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan ya. Jadi memang ini adalah keseluruhan ya dari sistem gitu. Nah, jadi kita bisa tergambarkan ya, kita bisa melihat sketsanya yaitu dari si IRD ini gitu. Nah, notasi-notasi simbolik. Jadi IRD ini disalurkan ya, bukan disalurkan dibentuk ya dalam bentuk yaitu sebuah notasi simbolik ya, sebuah notasi. Nah, jadi notasinya itu ada beberapa ya komponen-komponennya.
bisa notasi persegi panjang yang menyatakan adalah entitas, kemudian lingkaran adalah sebuah atribut, kemudian belah ketupat ya atau jajar genjang belah ketupat dia menyatakan himpunan relasi, kemudian keempat adalah link garis atau alur juga ada yang mengatakan seperti itu adalah sebagai penghubung ya antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dan atributnya. Oke, ya itu adalah notasi-notasi ya yang bagian dari si ERD. Pertemuan berikutnya ya di pertemuan 9 kita akan mempraktekkan ya bagaimana membuat ERD ini menggunakan notasi-notasi ini gitu ya. Nah, saya di sini pun juga nanti ya ada memperkenalkan ya bentuk-bentuk si ERD. Nah, kita nanti akan lihat di situ entitas, di situ atribut, ya, kemudian relasi, kemudian garis. Nah, fungsi ERD ya, satu ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data yang digambarkan menggunakan beberapa notasi dan simbol. Ya, itu tadi saya juga sudah bahas ya. Jadi memang penggambaran sistem ini yaitu menggunakan notasi atau simbol. Atau juga ini hampir sama ya dengan flowchart ya. Walaupun memang lebih kompleks ya, flowchart lebih detail gitu ya. Berbeda lah dengan IAD, tapi secara umumnya adalah sebuah pemetaan ya, perancangan yang kita gunakan ya melalui simbolik atau notasi. Kemudian menghilangkan redundansi data, ya membanyakkan data. Kemudian memperkecil jumlah relasi di dalam basis data, ya. Jadi relasinya bisa kita sederhanakan, ya. Jadi tidak terlalu banyak, gitu ya. Mungkin ini hanya sebagai konseptual saja, gitu ya. Hanya konseptual saja. Yang konseptual itu memudahkan, ya, memahami bagaimana relasi ya di sebuah sistem. Kemudian 4, menjadikan relasi normal sehingga dapat memperkecil permasalahan pada pembaharuan, penambahan dan penghapusan. Ya, jadi manipulasinya lebih mudah gitu ya. Kemudian model untuk struktur data dan hubungan antar data. Ya, jadi kita melihat di sini adanya sebuah terstruktur ya si data tersebut ya, kemudian adanya sebuah hubungan ya, jadi kita bisa lihat ya relasi yang ada di data-data tersebut ya di ERD. Kemudian menentukan entitas yang yaitu konsep ya, kejadian, peran, lokasi dan hal nyata untuk penggunaan penyimpan data. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi saya sudah katakan di sini ada beberapa kelakuan-kelakuan ya di IRD ya, kelakuan entitas yang bisa terlihat ya di IRD tersebut. Kemudian menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matriks relasi. Gitu. Kemudian 8, menentukan jumlah kejadian satu entitas dalam kejadian entitas yang berhubungan. Ya. Nanti kita akan belajar misalkan ada one to many, gitu ya, one to one, kemudian many to many, ya itu adalah bagian ya dari IRD. Itu adalah relasi, gitu ya, relasi yang bergantung dari sebuah entitasnya, sebuah objek, gitu. Lanjut. Nah, ini adalah notasi ya, notasi diagram. Nah, entitas. Nah, ini adalah bentuk entitas ya, yaitu berbentuk persegi panjang yang tentu saja entitas ini ya nanti kita akan mengetahui entitas itu ya seperti apa ya, nanti ada contohnya gitu ya. Jadi ini adalah bentuk ya yang nanti digunakan di entitas. Atribut ya, atribut ini adalah mendeskripsikan
ya karakter entitas, jadi detail dari entitas ya. Nah, ini item, misalkan ini pakaian ya, ini entitas pakaian. Nah, jadi atributnya adalah ini. Jadi atribut ini adalah elips ya, bentuknya elips ya, misalkan memiliki pakaian itu warna item ya, ukuran item ya, kemudian deskripsi item, keterangannya apa gitu ya. Nah, ini adalah atribut. Oke, maaf, ini saya lupa ini ya dari tadi ya. Oke. Kemudian lanjut adalah notasi diagram ya, IR. Nah, adalah hubungan. Nah, hubungan ini ya yang bisa membedakan, bisa membedakan ya antara hubungan dengan atau bentuk hubungan antar entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri gitu ya. Oke. Ya, saya belum ini ya, ini adalah maaf, hubungan ini kita bisa gunakan ya. Ini adalah belah ketupat ya, bentuknya adalah belah ketupat. Nah, di sini bisa lihat terdiri dari entitas ya, entitasnya adalah ini dosen dan entitasnya adalah jurusan. Kemudian si dosen memiliki atribut nick dosen yang nama dosen atau misalnya Niden gitu ya. Kemudian mengepalai juga di sini memiliki sebuah relasi ya, jadi nick dosen bisa relasi ke sini jurusan, kode jurusan gitu. Nah, ini bisa kita gunakan yaitu kalau di database primary key ya. Nah, kemudian jurusan memiliki atribut yaitu kode jurusan dan nama jurusan. Nah, ini adalah penggambaran ya relasi, di mana ada 3 yang akan saya bahas di sini, yaitu relasi one to one, relasi 1 ke 1. Nah, relasi 1 ke 1 adalah himpunan hanya memiliki paling banyak satu hubungan, jadi hanya satu saja gitu ya. Jadi entitas satu dengan entitas yang lainnya, nah ini hubungannya, relasinya satu. Nah, di mana dosen ya, satu dosen bisa mengepalai ya satu program studi gitu, jadi kaprodinya ya. Ya, misalkan Pasam ya, Pak Samsudin sebagai kaprodi teknik industri ya, jadi hanya bisa satu gitu ya, beliau memegang kaprok di teknik industri STM gitu ya. Jadi tentu saja di sini kita harus membuat entitasnya ya, dan di setiap entitas memiliki atribut, dan di sini pun atribut ya, si relasinya ini, hubungan juga ada atribut ya, jadi yang memiliki unik gitu ya. Nah, terus untuk one to one di sini ditandakan ya, yaitu dimulai dari sini 1 ya, ini 1 artinya adalah ini one to one begitu. Nah, saya kasih tahu ya, kenapa kok mungkin kelanjutan yang tadi ya, kenapa kok ini menggunakan nick dosen gitu dan kode prodi. Nah, nick dosen ini kita ambil yaitu unik gitu ya. Jadi nama bisa sama gitu ya. Nama bisa sama. Misalkan Adi ya, bisa ada yang namanya sama Adi walaupun misalkan ada yang panjangnya gitu ya. Nah, tetapi untuk nick gitu ya, dia memiliki nomor unik yang ini memang dibedakan gitu ya. Nah, dijadikanlah sebuah primary key yang tadi saya katakan, dan ini menjadi kode gitu ya, untuk nanti nick dosen ini merujuk ke si nama dosen tersebut gitu. Jadi tidak keliru atau tidak salah. Nah, sama dengan kode prodi gitu ya. Nah, misalkan si prodi ini, nama prodi misalnya di STM ada 3 ya, teknik fisika, teknik industri,
dan teknik informatika. Nah, di situ dibuatkan kode gitu ya, bahwa kode prodi misalkan TI. Nah, TI ini untuk teknik industri. TF misalkan teknik fisika. Tikom misalkan untuk teknik informatika, seperti itu. Ya, mudah ya. Menurut saya ini mudah ya. Jadi bisa nanti penggambarannya gitu ya, mahasiswa-mahasiswi bisa berpikir bahwa oh ini hanya relasinya 1:1 gitu ya. Jadi hanya bisa hubungannya satu saja gitu. Ya, jadi bisa di bidang yang lainnya ya, bagian-bagian yang lainnya, tetapi dipikirkan gitu ya, dianalisis ya, apakah ini memiliki hubungan ya one to one atau tidak gitu ya. Kalau one to one ya berarti menggunakan relasi 1:1 yang dibuatkan ya tanda ini 1:1. Nah, inilah ya yang namanya relasi one to one. Kemudian relasi 1:banyak ya. Jadi 1:banyak ini entitasnya dimulai dari 1 ya, 1 kemudian bisa dia banyak. Nah, misalkan di sini ya kita memiliki 2 entitas, yaitu dosen dan kuliah. Dan di sini ada relasinya adalah mengajar. Nah, jadi si dosen ya bisa lebih dari 1 ya mengajarnya. Ya, jadi bisa banyak gitu ya. Seperti saya misalkan Pak Adi, saya sebagai dosen, saya bisa mengajar lebih dari 1 ya. Misalkan saya di sini ada 2 ya, yaitu analisis perancangan dan sistem informasi, dan saya juga mengajar di algoritma dan pemrograman komputer gitu ya. Nah, atau juga bisa banyak kan begitu ya. Walaupun memang ada juga gitu ya. Misalkan satu dosen satu mata kuliah saja gitu ya, bisa gitu ya. Tapi di sini bagaimana bisa tidak sebuah entitas ini bisa relasinya ya ke entitas yang atributnya itu bisa banyak gitu ya. Bukan atribut ya, yang bisa banyak gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat gitu ya, apakah ini bisa banyak nggak si relasinya itu ya. Jadi 1:banyak. Jadi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah begitu ya, yang disimbolkan itu 1 dan ini adalah n. Atau ada yang juga m juga ya, jadi one to many gitu ya, 1 to m ya, boleh m, boleh n gitu ya. Jadi untuk simbolnya. Kemudian penggambaran relasi many to many, n to n gitu ya, atau m to m ya. Jadi si mahasiswa ya, mahasiswa kan banyak gitu ya, bukan 1 gitu ya. Misalnya satu kelas ya banyak gitu ya, lebih dari 1. Nah, banyak mahasiswa bisa mempelajari banyak kuliah gitu ya. Jadi kan mata kuliahnya bukan 1 gitu ya, bisa 5 ya, bisa 8 ya, lebih dari 1 lah intinya gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mempelajari banyak kuliah. Nah, jadi inti ya dari relasi banyak ini adalah si entitas ya. Jadi ya harus ada hubungan entitas. Di sini ada 2 entitas gitu ya. Yang itu mempengaruhi juga adalah relasi. Jadi relasinya ini ya sebuah kata gitu ya. Sebuah kata. Kita lihat juga di sini banyak kata kerja ya. Mengepalai gitu kan, gitu kan, mengajar, kemudian mempelajari gitu ya. Nah, jadi itulah kuncinya ya, bisa entitasnya dan ininya si relasinya begitu. Nah, kalau kita lihat memang untuk IRD ini
ada keterbatasan gitu ya, karena di sini kita bisa lihat secara sederhana adalah dua gitu ya, bisa dua, tapi ya bisa sih banyak ya, jadi penggambarannya lebih ribet nanti gitu ya, lebih rumit gitu ya. Tadi saya bilang memang ini ya ada kekurangannya lah gitu ya, kekurangan untuk penggambarannya. Jadi sederhananya kita hanya ya bisa inilah, simpelnya ya dua gitu ya, dua entitas gitu. Oke, jadi itu ya materi pemodelan data di IRD yang inti pokoknya adalah IRD ini konseptual ya, perancangan ya secara umum, yang di situ kita memiliki yaitu entitas ya, atribut dan relasi gitu ya, itu yang terpenting ya, komponen itu yang itu bisa menggambarkan bagaimana kelakuan ya di sebuah sistem gitu ya, dimana sistem itu tentu saja adalah objeknya gitu ya, objeknya apa saja gitu. Nah, ketika objeknya itu sudah ada ya, dan objek itu terdiri juga dari spesifikasinya ya, si entitas itu memiliki apa gitu ya, kemudian juga apa relasi gitu ya. Nah, dia menghubungkan apa ya, dia melakukan apa gitu. Nah, ini juga sebagai intisari ya, kesimpulan ya dari si sistem tersebut. Jadi penggambaran lah ya, penggambaran yang secara konseptual gitu. Baik, silakan ya, komentar, ditulis nama kemudian NIM ya, kemudian komentar mengenai IRD ya, yang nanti saya juga akan tuliskan di LMS ya. Jadi itu saja ya, tugasnya di YouTube saja gitu ya, di komentar di video ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas ya secara implementasi pembuatan si IRD ini. Oke, mohon maaf kesalahan kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.